Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibatur Rohma. Saya adalah dosen Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 44 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Oktavianus Tampu Bolon di agenda 3 ini. Nah, video ini merupakan video learning jurnal individu saya terkait dengan pengalaman pembelajaran selama di agenda 3 yang mana di agenda 3 ini saya mendapatkan dua mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, melalui pembelajaran baik itu secara sinkron maupun asinkron, baik itu secara individu maupun kelompok, saya memahami dari sini bahwa nilai manajemen ASN itu berperan penting dalam memastikan pengelolaan kinerja, kemudian memastikan akuntabilitas, kemudian memastikan bahwa tata kelola organisasi itu bisa berjalan secara efektif dan terukur. Nah, kemudian nilai Smart ASN sendiri itu lebih berfokus kepada penekanan terhadap kemampuan ASN dalam beradaptasi, sehingga nanti adaptasi ini arahnya adalah ke adaptasi perkembangan teknologi digital misalnya, kemudian akhirnya bisa meningkatkan literasi data, kemudian akhirnya bisa bekerja secara profesional dan kolaboratif sebagai seorang ASN. Nah, ada beberapa pembagian tugas, baik itu secara berkelompok maupun individu. Contohnya untuk tugas individu dan kelompok ini dibagi menjadi sub dua kelompok. Dalam satu kelompoknya yang terdiri dari 10 orang, akhirnya dibagi menjadi sub kelompok yaitu 5 orang. Nah, untuk tugas kelompok itu saya bersama tim itu menganalisis kasus terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, untuk manajemen ASN sendiri, kami mengambil case-nya yaitu Ibu Tri Risma Harini sebagai mantan Menteri Sosial RI. Nah, untuk Smart ASN sendiri, kami mengambil case-nya Bapak Nadiem Anwar Makarim, yaitu sebagai mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, dari kasus-kasus tersebut kami analisis mana ya kasus yang sudah sesuai, mana ya kasus yang belum sesuai dengan dua nilai tersebut, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian setelah ketemu, kami cari upaya apa yang bisa meningkatkan praktik-praktik yang sudah sesuai dengan nilai-nilai, dan juga kami berikan upaya untuk memperbaiki praktik-praktik yang memang belum sesuai atau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kemudian ada lagi tugas individu yaitu terkait dengan analisis isu manajemen ASN dan smart ASN. Tapi bedanya kalau ini di tempat kerja. Jadi berdasarkan identifikasi di tempat kerja saya, yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, ternyata ada beberapa isu nih. Ada 3 isu yang saya angkat, yaitu isu terkait penyusunan laporan ZI atau zona integritas yang memang ini dilaporkan pada website Inspirasi Dikti. Nah, tapi ini belum tertata secara sistematis. Kemudian isu kedua yaitu belum tersedianya template buku modul untuk praktikum, untuk MK praktikum. Jadi ada 12 laboratorium di Fakultas Ilmu Komputer dan itu eh, ada sebuah pembagian terkait dengan praktikum-praktikum di masing-masing laboratoriumnya. Kemudian isu ketiga yaitu ketidaksinkronan terhadap versi dokumen RPS. Jadi misalnya ada versi yang berbasis OBE, ada yang tidak, kemudian ada versi satu dengan versi lainnya. Nah, ini terjadi ketidaksinkronan sehingga dari beberapa isu-isu tersebut saya deskripsikan, kemudian saya cari dampak dan siapa saja pihak-pihak yang terdampaknya, kemudian bagaimana keterkaitan dengan nilai dua tadi yaitu manajemen ASN dan smart ASN, dan akhirnya berdasarkan analisis saya menggunakan teknologi menggunakan teknik analisis USI, akhirnya saya menemukan satu isu prioritas yaitu tentang zona integritas tadi atau pelaporan zona integritas di website Inspirasi Dikti, yang mana setelah itu saya cari akar penyebabnya itu apa dan penyelesaiannya bagaimana. Tuh. Nah, ini semua kami kerjakan, kami diskusikan, kemudian kami paparkan bersama dengan pengampunya.
Nah, kemudian di Anggeda 3 ini yang perlu saya highlight, yang perlu saya garis bawahi, yang membuat mata saya terbuka adalah bahwasannya, oh, sebagai dosen ASN di lingkup bidang komputer, khususnya saya di lingkup bidang komputer ini, penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASN itu bisa kok mendorong pemanfaatan TI untuk mendukung transparansi, kemudian juga mendukung konsistensi dokumen, kemudian juga dia mendukung mutu layanan. Nah, kenapa ini penting? Karena akan menjadi bekal bagi seorang ASN, saya khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang modern, akuntabel, dan berorientasi terhadap kinerja. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya terapkan adalah isu yang pertama tadi, yaitu isu pelaporan ZI atau zona integritas secara digital terkait dengan pelaporannya dengan framework yang terstandarisasi. Nah, isu ini saya jadikan sebuah ide, kemudian saya paparkan, saya bagi ide-ide ini menjadi beberapa hal yang ingin saya terapkan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yaitu yang pertama adanya nanti template laporan zona integritas di website itu yang baku, yang terstandarisasi. Kemudian adanya nanti checklist terhadap kelengkapan secara otomatis. Kemudian nanti ada lagi alur atau apa namanya cara-cara bagaimana review internal sebelum publikasi di website. Sehingga itulah yang ingin saya terapkan menjadi cikal bakal aktualisasi saya di tempat kerja. Demikian video learning jurnal saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.